Halo sahabat tokoh, jumpa lagi bersama saya Ngurah Budi dalam program Dengerin Tokoh. Bagaimana kabar sahabat tokoh hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat untuk menyimak informasi yang akan kami sampaikan, karena tokoh inspirasi wanita dan keluarga. Sahabat tokoh, pada tahun 2022 Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkapkan data ada 502 kasus di mana anak menjadi korban kekerasan. Selain itu, lebih dari 1.000 anak mengalami kasus pelanggaran hak anak. Angkanya tentu cukup mencengangkan, tapi itu secara nasional. Bagaimana dengan di Bali? Untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana perlindungan anak di Bali, kali ini kita akan berbincang dengan Ketua Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Bali atau KPPAD Provinsi Bali, Luh Gede Yastini. Selamat datang, Bu Yastini. Terima kasih sudah mengundang Pak Budi. Senang bertemu. Ya, Bu Yastini sebenarnya satu rating dengan saya. Kami sama-sama Sisma, alumni SMA 7. Kami sama tahun 97 dan kali ini kami satu frame dalam acara Dengerin Tokoh. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan informasi dari kami. Bu Yas, pertama kami mengucapkan selamat karena KPPAD Provinsi Bali mendapat anugerah dari KPI Award. Nah, mungkin bisa cerita itu anugerah apa itu? Iya, memang setiap tahun KPAI itu mengadakan anugerah SIMEP ya, Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Perlindungan Anak. Jadi anugerah ini diberikan kepada pemerintah dan KPAD dan juga pada instansi lain gitu ya, lembaga-lembaga dan juga person yang dianggap punya kepedulian dan inovasi yang sangat baik berkaitan dengan upaya perlindungan anak. Nah, KPPAD sendiri memang kita juga ikut gitu karena kita bagian dari KPAD Indonesia. Indonesia ini ada 35 KPAD, ada di provinsi, ada di kabupaten dan ada di kota. Nah, kita mengikuti setelah pemeriksaan SIMEP juga ada proses lain, ada verifikasi lapangan, data, dan wawancara juga dengan beberapa stakeholders kita yang selama ini bersinergi dengan KPPAD, dan kemudian disampaikan bahwa KPPAD Provinsi Bali menjadi salah satu yang terbaik, karena ada 3 yang menjadi yang terbaik, ada Kota Jogja, KPPAD Kota Jogja, ada Kabupaten Bogor, dan KPPAD Provinsi Bali. Gitu. Dengan anugerah ini, apa yang akan dilakukan KPPAD Bali selanjutnya? Kita melihat anugerah ini tentu sebagai di samping sebuah apresiasi juga sebagai motivasi ya ke depan bahwa seharusnya masih banyak hal lagi yang harus kita lakukan dan memang selama ini belum optimal bisa kita lakukan gitu. Salah satunya seperti yang pernah saya sampaikan, KPPAD dalam misi kami itu kita mendorong sebenarnya partisipasi masyarakat, terutama masyarakat adat untuk bagaimana berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan anak. Karena itu salah satu yang dilakukan oleh KPPAD, kita menginisiasi dengan program perlindungan anak. Kemudian program ini juga sudah kita serahkan draftnya kepada Majelis Desa Adat Provinsi dan juga kepada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Dalam beberapa waktu terakhir ini kita juga melakukan sosialisasi difasilitasi oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, sosialisasi terkait dengan urgennya program perlindungan anak oleh desa adat. Tapi walaupun sampai saat ini masih dalam tahap sosialisasi, kita berharap bahwa nanti desa adat juga akan melihat bahwa penting bagi kita untuk mengoptimalkan upaya perlindungan anak, karena inilah generasi kita gitu, meneruskan adat, budaya, tradisi gitu adalah anak-anak kita. Apa jadinya kalau anak-anak kita tidak terlindungi? Bagaimana tradisi budaya kita? Nah, itu kita sangat berharap bahwa program perlindungan anak ini nanti bisa juga mulai gitu ya, dilirik kemudian disusunlah oleh desa adat yang ada di Bali untuk bisa diimplementasikan. Untuk berarti KPPAD bersinergi dengan desa adat untuk perlindungan anak. Karena sebelumnya kami bersinergi dengan Majelis Desa Adat dan juga dengan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat untuk sosialisasi dan mendorong desa adat di Bali. Ada 1.493 desa adat yang kita harapkan berkenan gitu ya menyusun program perlindungan anak untuk bagaimana melindungi anak di desa adat masing-masing gitu. Nah, itu sahabat tokoh, jadi KPPAD sudah bersinergi dengan desa adat untuk mengatur bagaimana perlindungan anak menjadi perhatian. Nah, dari sekian tahapan itu kendalanya apa, Bu?
Ya kita melihat sejauh ini kan memang desa desa adat kan juga punya kesibukan lainnya dan mereka juga menginformasikan bahwa mereka juga harus menyusun beberapa prarem. Karena itulah kita tetap mensosialisasikan gitu urgensi gitu ya. Kadang-kadang kan sering orang melihat bahwa persoalan anak itu tidak menjadi persoalan prioritas gitu. Banyak orang yang berpikir bahwa persoalan prioritas itu adalah bagaimana pembangunan sarana dan lain-lain gitu. Nah, kita mendorong bahwa ini penting, ini harus dijadikan prioritas karena ini kita bicara tentang bagaimana kita ke depan, bagaimana balik ke depan. Kita ini akan tua, rekan saya Pak Budi juga akan tua, kita semua akan tua. Kita akan sudah terbatas waktu kita gitu kan. Tentu ada orang kaum muda yang harus mengisi tempat-tempat yang kita isi sekarang ini gitu. Bahkan mereka harus lebih baik dari kita. Karena itu penting memang bagaimana optimal perlindungan anak. Kita melihat sendiri banyak sekali sekarang anak-anak kita yang terlibat kasus ya, menjadi korban, menjadi pelaku tindak pidana. Yang terakhir kemarin yang Bajiki. Iya, semua orang, bahkan 41 anak yang terakhir yang dinyatakan terlibat. Nah, kalau kita tidak memproteksi dari dalam gitu ya. Pertama dari dalam keluarga untuk memperkuat bagaimana harus orang tua juga melakukan pengawasan, pembinaan dan mengasuh anaknya dengan baik. Tapi lingkungan masyarakat sekitar kan juga berpengaruh gitu. Karena anak, kembangan dan perlindungan anak itu nggak hanya dalam keluarga, tapi kita mengenal yang namanya ekologi ya. Jadi masyarakat, keluarga, masyarakat, kemudian pemerintah. Jadi semakin meluas gitu. Nah, kemudian di Bali sendiri yang di luar keluarga, siapa yang terdekat? Tentu kan masyarakat, desa adat yang terdekat. Tentu kita berharap dengan ini memperkuat nantinya. Mulai dari upaya pencegahan. Sebenarnya program yang kita susun ini sebenarnya lebih pada upaya pencegahan. Bagaimana masyarakat adat, desa adat, melalui prajuru itu mengingatkan warganya, ikut berupaya melakukan pencegahan agar tidak terjadi kekerasan, agar tidak ada perkawinan anak, gitu. Dan juga tidak ada anak yang dibawa menggepeng. Karena dalam program ini kita mencantumkan juga bagaimana supaya anak-anak tidak dibawa ke jalanan untuk menggepeng di jalanan. Baik program ini di sisi hulunya kita harapkan membuat, di sisi hilir dari desa adat yang juga wilayahnya dijadikan tempat untuk menggepeng, juga agar mengingatkan juga tidak boleh ada anak dibawa menggepeng. Gitu. Kalau orang tua silakan lah itu urusan, tapi tidak dengan anak-anak. Itu sebenarnya kita harapkan dengan program ini, sehingga optimal lah gitu ya upaya kita untuk melindungi anak kita, optimal lah upaya kita untuk bagaimana kita mensupport tumbuh kembang anak-anak kita untuk menjadi manusia-manusia Bali yang berkarakter, yang siap ke depan dengan era globalisasi yang sekarang ini seperti itu. Nah, itu tadi menarik kaitan Bajingkit dengan adanya peran Prarem dalam ini. Kira-kira ke depan minimal proses untuk mencegah hal serupa itu sudah bisa dilakukan. Yaitu KPPAD dalam posisi ini akan ditindak di mananya? Kalau untuk Prarem sendiri, setelah menginisiasi kita terus melakukan advokasi. Semoga nanti paling tidak tahun 2024 mungkin banyak ya desa adat yang mau, yang juga melihat bahwa ini sangat urgent untuk anak-anak kita yang ada di Bali, untuk perlindungan anak kita yang ada di Bali. Kemudian kalau KPPAD sendiri, kalau dari ketika anak berkonflik dengan hukum, berkasus, melakukan pelanggaran, PPAD memang memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap hak anak ketika mereka berhadapan dengan hukum. Baik itu yang menjadi korban tindak pidana, menjadi saksi tindak pidana, ataupun yang menjadi pelaku tindak pidana. Kita tentu berharap bahwa upaya-upaya di luar mekanisme peradilan inilah yang diutamakan gitu ya. Karena kita dalam paradigma perlindungan anak, penghukuman atau pemidanaan itu adalah upaya yang terakhir gitu. Kalau sudah semua sudah tidak mungkin kita lakukan, baru kita pemidanaan. Tapi kalau masih bisa melakukan pembinaan, itu kita berharap bahwa pembinaan lah yang harus dilakukan. Tentu pembinaan nggak hanya sendiri gitu ya, harus melibatkan multi. Warga harus terlibat, sekolah harus terlibat, masyarakat di luar itu juga harus terlibat. Keterlibatannya apa? Paling tidak ikut mengawasi ketika ada anak yang dilihat melakukan hal-hal yang kiranya akan melanggar, beranilah untuk melaporkan, mengingatkan, sehingga nanti lebih cepat melakukan upaya-upaya penanganan. Jadi tidak sampai terjadi kekerasan gitu. Seperti yang sebelumnya ada 7 orang anak yang ikut terlibat ketika ada penganiayaan sehingga menyebabkan orang meninggal misalnya. Kalau dari data untuk di Bali sendiri, anak-anak yang terlibat kasus seperti itu jumlahnya banyak atau sedang atau sedikit? Mungkin dari kacamata KPPAD. Kalau tahun 2022, anak yang berkonflik dengan hukum ya, yang melakukan tindak pidana, itu kita koordinasi dengan Bapas, itu ada 106 anak yang berkonflik dengan hukum di seluruh Bali. Seluruh Bali itu? Seluruh Bali. 50
anak itu bisa diselesaikan secara diversi. Jadi tidak masuk ke ranah pidana, tapi diselesaikan di luar mekanisme pemidanaan. Sisanya masuk ke ranah pemidanaan. Sementara kalau anak yang menjadi korban dari seluruh Bali, kalau tadi KPAI bilang 500 KPAI, kita di seluruh Bali dari semua data yang masuk kepada kami di KPPAD dari seluruh kabupaten ada 377 kasus sebenarnya yang masuk kepada kami dari kabupaten kota, anak yang menjadi korban. Memang yang paling banyak adalah kekerasan seksual. Jadi angka itu cukup tinggi ya? Cukup tinggi. Itu yang dari kabupaten kota. Kalau yang melapor sendiri ke KPPAD, itu memang tahun kemarin itu ada 54 ya, tapi memang lebih banyak pengasuhan. Perebutan hak asuh. Asuh ya. Oke, satu lagi, karena di balik angka-angka itu kan tentu Bali sendiri punya impian untuk menjadi kota layak anak. Nah, dari perspektif PPAD seperti apa harapan itu? Sebenarnya tahun 2023 ini Provinsi Bali sudah menerima penghargaan menjadi Provila ya, jadi provinsi yang layak anak karena semua kabupaten di Bali sudah masuk lah gitu ya. Ada yang Pratama, ada yang Madya gitu, ada yang Nindya dan ada yang Utama. Dan Pasar itu adalah Utama. Itu per kota ya, atau provinsi? Ini kalau kita bicara soal provinsi layak anak, kita harus mulai dari kabupaten kota layak anak. Kalau dalam provinsi itu ada salah satu aja kabupaten yang tidak masuk kategori apapun, maka provinsi itu belum bisa disebut dapat Provila. Tahun lalu Bali tidak dapat karena salah satu kabupaten kita tidak masuk. Tapi tahun ini Bali dapat karena semua kabupaten masuk. Ada yang Pratama, ada yang Madya. Kategorinya aja yang beda-beda. Sudah. Dan Pasar itu Utama. Gianyar tahun ini, Gianyar dan Jembrana itu adalah Nindya. Kemudian yang Madya itu ada Badung, Madya, Karangasem, dan Plungkung, itu Madya. Yang pertama itu Tabanan, Bangli, Buleleng, itu Pratama. Gitu. Oke, semoga nanti depan semua makin bisa naik Utama. Gitu. Iya. Yang Nindya ke Utama, yang Madya ke Nindya. Iya, harapannya jangan turun ya. Harus naik semuanya. Harapannya begitu. Nah, Sobat Tokoh, tadi itu informasi mengenai kota layak anak dan berbagai kasus yang melibatkan anak di Bali. Sekarang saya ingin tahu cerita dari Bu Yas sebagai seorang aktivis ya, yang sangat peduli dengan anak. Mungkin bisa cerita bagaimana awal terjun ke dunia aktivis dan siapa yang menjadi inspirasi. Karena kan orang ketika ingin masuk ke suatu bidang atau suatu tempat pasti ada rujukan yang dia jadikan inspirasi. Nah, kalau Bu ya seperti apa pengalamannya? Iya, kalau saya dulu awal ini kan di LBH ya, Lembaga Bantuan Hukum di LBHI Bali gitu. Memang saya banyak terlibat. Dulu kami di LBH itu ada namanya Divisi Perempuan dan Anak. Saya banyak melakukan advokasi untuk Divisi Perempuan dan Anak. Kita melihat bahwa perempuan banyak sekali kasus kekerasan rumah tangga waktu itu. Kemudian juga saya melihat lagi setelah perempuan, saya melihat bahwa anak gitu ya. Ternyata anak lebih subordinat lagi, lebih rentan lagi dibanding perempuan. Perempuan sudah rentan. Kalau kita ngomong kerentanan, perempuan lansia anak rentan, tapi anak yang paling rentan. Karena dia tergantung pada orang dewasa gitu kan. Dia tergantung pada ibunya. Perempuan menjadi korban, anak juga tergantung pada perempuan yang menjadi korban misalnya. Itu yang kemudian menjadikan saya interest untuk menekuni gitu ya, bicara soalnya. Kemudian juga di LBH beberapa kali mendampingi kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana. Misalnya anak yang membunuh PSK waktu itu di Danau Tempe misalnya. Itu kita dampingi. Di situ kita melihat bahwa ketika anak menjadi korban atau anak menjadi pelaku ya waktu saya dampingkan melakukan tindak pidana, itu tidak hanya bisa melihat oh ya dia pelaku jahat gitu. Tapi di balik itu ada hal-hal yang harus kita cermati juga gitu, bahwa ada persoalan dari anak ini, hak dia yang terlanggar sejak awal sehingga kemudian dia menjadi pelaku. Saya selalu ingat, saya selalu banyak berkata pada teman-teman tuh, nggak semua anak beruntung seperti Anda, nggak semua anak beruntung seperti anak Anda gitu. Banyak anak-anak tuh yang tidak beruntung seperti kita dan seperti anak-anak kita gitu. Ya itu mereka akhirnya tidak mendapatkan pengasuhan yang baik, putus sekolah dan lain-lain, terabaikan haknya.
perlakuannya salah, ditelantarkan, akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang nggak seharusnya mereka lakukan karena minimnya. Itu ya. Iya, jadi ketika kita melihat anak, bahkan ketika dia menjadi pelaku, itu kita harus melihatnya secara utuh ya gitu. Tidak hanya ketika dia melakukan sebuah tindakan kejahatan atau melakukan tindakan yang melanggar gitu ya. Tapi ada hal di belakang itu yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana karena kurangnya support dari keluarganya, dari lingkungan. Nah itu kemudian kenapa juga dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak SPPA itu anak yang melakukan tindak pidana itu mendapatkan perlindungan khusus karena memang dalam paradigma sistem peradilan pidana anak bahwa anak yang melakukan tindak pidana itu juga sebelumnya adalah korban dari pengasuhan yang salah, penelantaran dilakukan oleh orang tuanya, perlakuan yang salah oleh orang sekitarnya gitu. Nah inilah yang harus dipahami sehingga kemudian ketika kita melihat anak yang menjadi pelaku tindak pidana, kita tidak langsung serta-merta menghakimi tapi juga melihat. Kita tahu dia salah, dia pasti akan mendapatkan hukuman, tapi kita juga melihat bahwa dia punya hak lain yang harus dipenuhi dan dipastikan bahwa ketika dia melakukan tindak pidana kemudian diinformasikan kepada masyarakat, hak dia yang lain bahwa misalnya hak dia untuk tidak dipublikasi identitasnya juga harus dipastikan itu oleh masyarakat itu karena itu juga pidana kalau mempublikasikan identitas anak yang berkonflik dengan hukum itu. Dan kemudian kalau kenapa kemudian yang menjadi inspirator terbesar saya terjun di perempuan dan anak ya itu adalah ibu saya ya. Saya selalu pikir gini ya bahwa ibu sebagai apa ya namanya kalau saya melihat ibu saya itu orang yang sabar, sangat sabar banget gitu ya. Dia juga banyak membantu kemudian juga mengajarkan saya untuk banyak menerima hal-hal lain kemudian melihat cara pandang yang berbeda misalnya terhadap suatu hal gitu ya. Belajar bersabar, kemudian melihat sesuatu dengan cara yang berbeda gitu ya, perspektif yang berbeda. Nah itu kemudian yang membuat saya tertarik sebenarnya untuk terjun di perempuan dan anak gitu awalnya gitu. Bahwa ketika kita melihat ada kekerasan di sekitar kita, kemudian bagaimana kita seharusnya membantu mereka yang menjadi korban. Nah gitu, itu saya banyak belajar dari sosok ibu saya gitu. Jadi sahabat toko itu perjalanan Bu Yastini dan siapa yang menginspirasi Bu Yastini kata ibunya sendiri. Jadi sahabat toko ingatlah ibu Anda adalah tokoh inspirasi juga. Ya terima kasih banyak sudah hadir bersama kami. Semoga sukses selalu dan kita akan bertemu lagi dalam segmen lain. Terima kasih Pak Budi. Sahabat tokoh, demikian tadi wawancara saya dengan Loh Gede Yastini, Ketua KPPAD Provinsi Bali. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi informasi tambahan Anda dan akan menjadikan Anda lebih inspiratif lagi. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Saatnya wanita berkiprah, hak wanita bangkit berdaya.